Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Puji Tuhan, masih dalam rangka ulang tahun negara tercinta Republik Indonesia yang ke-77. Kita selalu bersyukur dan selalu kita panjatkan doa kepada Tuhan Yesus agar negara kita ini tetap semakin maju dan corona akan selalu tetap ada, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tetap semangat dan tetap selalu mendoakan negara kita tercinta. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan memulai ibadah pagi hari ini dan kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan pujikan dari buku pujian 266, Jadikan Kami Satu. Bapak, Ibu, saudara terkasih, dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan memulai, kami rendahkan diri di hadapan. Jadikan kami
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyatakan votum di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan ke dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saudara terkasih, kita bersatu di dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat pengasih, Allah yang sangat mengampuni kepada kami umat-Nya. Kami bersyukur Tuhan dan bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dalam segala apapun itu juga Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Layakkan kami Tuhan agar kami dapat layak mendapatkan berkat dan kasih-Mu di sepanjang hidup kami, terkhusus di hari ini ya Bapa. Bapa di surga, kami jemaat POKPM merayakan Tuhan ibadah raya kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan di dalam perayaan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Fokuskan kami Tuhan Yesus, terkhusus untuk anak-anak Tuhan yang melayani pada saat ini, dan terkhusus juga untuk hamba Tuhan Bapak Bambang Wahyudi yang akan memberikan firman-Nya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berikanlah dia Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapak Bambang Wahyudi dapat mendapatkan firman-Nya kepada kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam perjalanan Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan agar sampai di rumah Tuhan ini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak dapat beribadah bersama kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Hanya Engkau yang tahu keberadaan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, ada persembahan pujian dari guru sekolah minggu. Kepada guru sekolah minggu dipersilahkan.
rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
ibu-ibu guru-guru sekolah minggu dan semakin semangat untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, kita akan membaca nats pembimbing kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 19. Kita akan membaca bersama-sama nats pembimbing kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 19. Hitungan ketiga, kita akan memulainya. 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersukacita di dalam Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, sungai sukacitamu. Saudara terkasih, dipersilakan berdiri. Yang semangat hanya Pak Saiman sama Pak Osan. Kita tetap bersukacita Bapak Ibu, walaupun dari pagi, dari subuh hujan, dari hari Jumat hujan, tapi kita harus tetap semangat, biar berkeringat. Kita kedinginan terus, tapi dengan memuji nama Tuhan, kita pasti akan diberkati. Nah, ini tadi ada yes, harus ya Bapak Ibu ya, kayak Pak Uslan tadi, semangat ya Pak ya. Mulai Pak Mas Daud. Anggur sukacitamu
silakan duduk kembali. Hukum kasih kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, saya akan membacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Sebelum kita berdoa dalam pengampunan dosa kita kepada Tuhan Yesus, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama ini, dan kita mohon untuk pembaharuan hidup kita. Dan sebelumnya kita akan pujikan buku pujian 12, Sujud di Altarnya. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa dan menyesali dosa-dosa kita, bahwa apa yang kita lakukan selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akhirnya percaya Tuhan kita Yesus Kristus akan mengampuni dosa-dosa kita bila kita bersungguh-sungguh untuk meminta pengampunan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli dengan aku, ku datang Yesus. Dia pikul salah bebanku, sujud di altarnya.
silakan berdiri. Bapak dan Ibu silakan berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Lepaskanlah dan ampunilah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan pengampunan-Mu, dengan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan semua permasalahan hidup kami, semua dosa-dosa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti girmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru, terambil dari Galatia 5 ayat 13. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Galatia 5 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dari kasih. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari remaja. Dipersilakan untuk anak-anak remaja. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa
Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Puji Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak remaja. Tetap selalu semangat melayani dan tak henti-hentinya untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Bambang Wahyudi. Dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan dari buku pujian 362, Jadikanku Rumah Doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan,
di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan senantiasa ambil bagian dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan Tuhan saat ini kami akan bersama-sama Tuhan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Lembutkan hati kami, persiapkan hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh Tuhan mengerti akan firman-Mu, dan terlebih-lebih Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, layakkan kami semua untuk menerima firman-Mu, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan dengan segala kekurangan. Namun hamba-Mu percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk berbagi akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyertai hamba-Mu, memimpin sehingga kami boleh Tuhan lebih dan lebih lagi mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur kami juga kami panjatkan hadirat-Mu, karena saat ini Tuhan kami boleh bersyukur buat kemerdekaan bagi bangsa kami yang ke-77. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini hingga saat ini. Ini semua Tuhan karena kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kepada Engkau perenungan firman pada siang hari ini dalam tangan kasih-Mu yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih kurang semangat kemerdekaan RI belum nampak. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Merdeka. Hanya yang sebelah kanan saya yang kuat, yang kiri belum. Merdeka. Seperti pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu untuk menyemangati timnya, untuk menyemangati seperti teman-teman seperjuangannya dengan semangat yang menyala-nyala. Demikian juga kita, merdeka. Nah, Pak David paling kencang, luar biasa. Terima kasih Pak David.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam suasana kemerdekaan saat ini kita sama-sama bisa merasakan hiruk pikuk suasana perayaan kemerdekaan, meskipun di saat ini kita cukup menonton dari TV, mungkin dari anak-anak kita, dari Bapak Ibu guru sebagian sudah melaksanakannya, tapi bagi kami karyawan nampaknya cukup melihat dari TV saja untuk tahun ini. Semoga tahun depan kita bisa merayakannya sehingga semangat kita dalam mengisi kemerdekaan ini semakin luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan ini kita peroleh tidak dengan mudah, tidak dengan pemberian dengan gampangnya. Bangsa kita, para pejuang-pejuang kita sudah berjuang sedemikian rupa, mempertaruhkan jiwa dan raga untuk mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kurang lebih 350 tahun ya Pak Saiman ya, kita berjuang untuk keluar dari penjajahan, dari penindasan, dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuannya tidak hanya cuma sampai merdeka saja ternyata. Jadi setelah kemerdekaan, sejarah kita membuktikan bahwa kemerdekaan itu masih perlu dipertahankan. Dengan adanya agresi Belanda, ternyata apa yang sudah diproklamirkan Pak Soekarno dan Pak Hatta masih harus diperjuangkan lagi. Dengan adanya agresi, dengan kemudian kita ada semacam deal-deal lagi dengan Belanda supaya kita merdeka kita ini utuh. Demikian juga setelah itu hingga saat ini, ternyata kemerdekaan kita itu tidak hanya 17 Agustus 1945 kemudian dipertahankan, namun kita punya tanggung jawab yang besar juga mengisi kemerdekaan itu. Secara tidak kita sadari, kita mengalir begitu saja karena kita mungkin tidak merasakan usaha-usaha para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita. Namun saat ini saya mengingatkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan itu, punya kewajiban untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus kita meneruskan perjuangan dan cita-cita para pejuang kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama, kalau kita tadi sudah pembukaan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, kini saatnya kita masuk ke dalam kemerdekaan sebagai orang Kristen. Baik, kita buka Galatia 5 ayat 1. Sudah mendapatkan semuanya? Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat yang pertama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Demikian firman Tuhan yang singkat namun maknanya luas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau tadi kita sudah sama-sama bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga, darah, nyawa, harta, apa saja. Namun sudahkah kita menyadari bahwa kita sebagai orang Kristen juga sudah merdeka? Kayak satu aja yang jawab. Apakah kita sudah merdeka sebagai orang Kristen? Amin. Harus kita amini Bapak Ibu Saudara sekalian.
Karena kemerdekaan kita itu gratis yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Gratis Bapak Ibu, kita tinggal memperjuangkannya, mempertahankannya, kemudian mengisinya. Kalau Indonesia berjuang 350 tahun, kita sudah ditebus dan dimerdekakan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan gratis. Dengan gratis ini biasanya kita cenderung untuk lalai, cenderung untuk lewat begitu saja. Padahal kita ini, usaha kita tidak terlalu kayak pejuang-pejuang kita, karena kita mendapatkannya secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, euforia kemerdekaan Republik Indonesia juga kita akan euforia dengan saya mengingatkan akan euforia juga memperingati kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, yaitu kemerdekaan rohani. Kita sudah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Karena sebenarnya dosa kita sebagai manusia sudah ada sejak Adam dan Hawa. Namun karena kemurahan Tuhan Yesus, semua dipatahkan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi alangkah enaknya kita sebagai orang Kristen tidak perlu berjuang, tidak perlu mengorbankan jiwa raga, cukup Yesus untuk menebus kita bagi orang yang percaya. Coba kita buktikan pada Roma 5 ayat 12. Saya mohon satu orang untuk membacakannya bagi kita semua. Roma 5 ayat yang ke-12. Amin. Terima kasih Pak Oslan. Jadi dosa itu menjalar dari zaman Adam, Hawa, kemudian sampai Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus yang mematahkan kutukan dosa tersebut. Kemudian disitulah Kristus memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kalau bangsa Indonesia sudah merdeka, kemudian dipertahankan, kemudian diisi, terus bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk mengisi kemerdekaan kita, yaitu kemerdekaan rohani? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin sering dikhotbahkan, sering di-sharekan melalui ibadah-ibadah, melalui media sosial. Namun kadang kita melaluinya lewat saja. Kita kadang sudah seperti kayak kemarin dikhotbahkan, seperti ada yang ada di sini. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu, alangkah berharganya, alangkah luar biasanya Tuhan Yesus begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga mau berkorban untuk kita, untuk memerdekakan kita. Jadi
marilah kita mengingatnya setiap hari Bapak Ibu. Tidak pas Paskah, tidak pas perjamuan kudus baru ingat, oh iya Tuhan Yesus sudah berkorban untuk menebus dosa kita. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu kalau kita setiap hari mengingatnya bahwa kita sudah menjadi atau sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita boleh bebas beribadah, kita boleh bebas memuji Tuhan, kita boleh bebas untuk berbagi kasih kepada siapa saja. Itulah Bapak Ibu hal-hal yang kadang tidak kita sadari bahwa ini adalah hal yang paling berharga yang kita terima dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kemerdekaan rohani yang sudah kita terima ini ada komitmen atau Tuhan Yesus menghendaki apa yang harus kita perbuat. Jadi kata Tuhan Yesus, kamu tak kasih gratis merdeka, ya tidak seenaknya. Seperti tadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, Galatia 5:13 kalau tidak salah. Saya ulang, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. 1. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini konsekuensinya Bapak Ibu. Kita diberi kemerdekaan gratis oleh Tuhan Yesus, konsekuensinya kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur buat kemerdekaan yang boleh kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus Kristus minta supaya kita tidak hidup dalam kedagingan. Apa itu hidup dalam kedagingan? Saya minta untuk membacakannya lagi. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Biar Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak hidup dalam kedagingan. Galatia 5 ayatnya yang 19 sampai dengan 21. Saya mohon bantuannya untuk dibacakan. Amin. Jelas ya Bapak Ibu, gak usah dibahas satu-satu ya, cukup diingat Galatia 5 ayatnya yang 19 sampai dengan 21. Cukup jelas ayat Tuhan, firman Tuhan mengatakan hal-hal yang dilarang dan konsekuensinya adalah
Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Titik. Jelas. Itu kalau kita sudah dikasih kemerdekaan, kemudian Tuhan menghendaki supaya kita tidak dalam hidup kedagingan, seperti tadi yang disebutkan satu persatu sekian banyaknya, dan kalau melakukan itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Lalu apa yang Tuhan mau atau yang Tuhan kehendaki? Tuhan menghendaki kita, lanjut lagi Galatia 5 ayat yang ke 22 sampai dengan 26. Nah, sekali lagi ini saya minta tolong untuk dibantu dengan kuat, lantang, Galatia 5 ayatnya yang ke 22 sampai dengan 26. Amin. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita hidup dalam roh. Saya ingatkan sekali lagi, saya akan bacakan Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini apakah sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ternyata tidak mudah. Kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan Yesus, ada hal-hal yang tidak berkenan dan konsekuensinya, dan ada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Demikian juga Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun yang lalu, sudah merdeka, kemudian memperjuangkannya dan mengisinya. Dalam hal ini kita yang positif, tapi kalau yang negatif akan berhadapan dengan hukum. Seperti itu, hampir sama sebenarnya. Cuma kalau kemerdekaan Indonesia ini kita harus berjuang, tapi kalau kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, kita diberi gratis. Kedua-duanya punya konsekuensi. Kalau yang jasmani tadi kayak Indonesia, sama saat kita, contohnya saja nih yang lagi viral saat ini, kita ngomongin Sambo. Pasti semua saat ini terfokus di acara TV, di medsos, isinya Verdi Sambo. Saya nggak akan bahas secara keseluruhan, nanti saya dipecat jadi lawyernya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menilai sendiri-sendiri. Ini tontonan orang Kristen dengan orang Kristen, lawyernya orang Kristen. Jadi kita kadang menimang-nimang apa yang terjadi saat ini. Itu contohnya Bapak Ibu, silahkan dicerna sendiri apa yang terjadi saat ini. Kita tidak akan membahasnya di sini, namun saya mengingatkan bahwa kita saat ini harus euforia juga dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang punya larangan atau yang tidak boleh dilakukan dan ada konsekuensinya. Berarti ini tujuan mengisi kemerdekaan dari Tuhan Yesus yang negatif. Tuhan menghendaki yang positif. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan tempat di kerajaan surga yang mulia. Amin. Merdeka.
Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyikan, saya undang bangkit berdiri 17 Agustus supaya kita semangat, dan juga pada kesempatan ini mengingatkan kita juga bahwa kita punya dua kemerdekaan, kemerdekaan 17 Agustus dan kemerdekaan rohani yang boleh kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mari kita tutup dalam doa. Ungkapan ucapan syukur kami Tuhan tidak putus-putus kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu. Demikian juga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca dan kami renungkan boleh jadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terkhusus kami ucap syukur berkat-Mu, kemurahan-Mu melalui kemerdekaan rohani yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk mengisinya, memperjuangkannya. Biarlah kami berjalan dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, demikian juga kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan, boleh saat ini bersyukur buat negara kami. Berkat ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan ini ya Bapa. Biarlah kami menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para leluhur pejuang kita ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat pandemi yang boleh kita lewati, meskipun masih ada, namun Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu kami boleh saat ini Tuhan memerdekakan kami boleh untuk beribadah ya Pak saat ini ya Bapak. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin kami yang saat ini berjuang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan negara bangsa kami, baik pandemi juga buat perekonomian secara global yang saat ini juga sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan Tuhan. Tapi kami punya Engkau ya Yesus yang akan menopang kami, menopang bangsa kami, sehingga kami boleh lebih kuat, lebih bijak dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi di bangsa ini ya Bapak, terkhususnya para pemimpin kami.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh Tuhan dengan bijak, boleh Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan melayani rakyatnya dan bekerja untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Demikian juga Tuhan, untuk perusahaan di tempat kami boleh menerima berkat-Mu, kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah proses yang sedang berjalan saat ini tebang dan giling Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap alat peralatan, setiap sistem yang boleh bekerja, setiap orang yang ambil bagian di dalam perusahaan kami. Tuhan, biarlah semuanya menjadi satu padu sehingga menghasilkan yang terbaik Tuhan buat perusahaan kami ini ya Bapa. Di mana kami juga boleh Tuhan menikmati berkat-berkat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan kami di tempat ini, melalui majelis di tempat ini Tuhan, kiranya Kau berkati Pak Darmuji ya sebagai ketua, Tuhan berkati sehingga boleh Tuhan memanage setiap apa yang menjadi program kemajelisan di tempat ini. Demikian juga Tuhan bagi setiap yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan berkati. Demikian juga jemaat kami di tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan ringankan segala bebannya, dan apapun permasalahan di jemaat di tempat ini, Tuhan yang akan campur tangan dan ambil bagian memberikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa bagi setiap ibu-ibu yang merindukan kehamilan, Tuhan berkati buah kandungannya, sehingga apa yang menjadi angan-angan menjadi perharapannya, Tuhan yang akan menjawabnya. Demikian juga Tuhan untuk ibu-ibu yang saat ini sedang Kau berkati dengan kehamilan, Tuhan berkati sehingga dalam pertumbuhan janinnya, Tuhan yang akan menyertai sampai masa persalinannya. Untuk keluarga, para suami, Tuhan berkati sehingga mereka boleh Tuhan menjadi pendamping untuk menjadi kekuatan bagi ibu-ibu ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, baik dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, baik ada di dalam site maupun yang di luar site. Tuhan berkati mereka ya Bapak. Tuhan jaga, lindungi mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Tuhan sertai dan ambil bagian dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah mereka boleh Tuhan menjadi terang dan garam di mana mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk rencana perjamuan kudus di minggu depan. Biarlah apa yang kami rencanakan Tuhan berkati. Untuk pendeta Pak Samuel yang akan hadir di tempat ini, Tuhan berkati. Demikian juga untuk rencana katekisasi, Tuhan berkati. Ini semua Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, namun keterbatasan hamba-Mu, Engkau lebih tahu sebelum hamba-Mu mengucapkannya ya Bapa. Dan kami serahkan kepada Engkau, kepada jemaat-jemaat-Mu, kami kasih kesempatan untuk mendoakan apa yang menjadi setiap pergumulannya. Dimulai. Demikianlah Tuhan doa-doa kami, dan Tuhan doa kami ini jauh dari sempurna, dan akan kami sempurnakannya seperti Engkau mengajarkan kepada kami. Demikian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Bambang Wahyudi yang telah memberikan firman kepada kita, dan kita berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus tetap akan memberikan kemerdekaan-Nya kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Untuk respon firman Tuhan, kita akan memujikan buku pujian 190, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Dan sebelumnya kita akan membaca nats persembahan terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Begini firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Puji Tuhan. Sambil persembahan kita berikan ke depan, kita pujikan dari Kidung Jemaat, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, mengilau padang, bukit dan lembah. Berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Bait yang kedua, alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya tak cerah. Ketika kita burung tak ngerti, bunga seperti karung berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Bait yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, bangkit berdiri. Bumi yang hijau, langitnya terbang, terpadu dalam warna cemerlang. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Mari saudara yang terkasih, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Engkau Tuhan. Engkau berikan terbaik pada ibadah kami dari awal hingga saat ini Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kami Tuhan dengan melayani-Mu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kiranya persembahan ini Tuhan bisa Tuhan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami di luar sana Tuhan, terkhusus di tempat kami di sini ya Bapa. Dan kami juga terkhusus Tuhan berdoa untuk saudara terkasih kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan dan istrinya Tuhan Yesus, dan juga di dalam kesehatan Tuhan. Engkau berikan kepada saudara kami terkasih ini Tuhan, di dalam semuanya yang Engkau berikan kepada saudara kami ini Tuhan. Kami berikan semuanya ini Tuhan tanpa rasa penyesalan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan terbaik untuk hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih.
Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Pelayan ibadah Minggu 28 Agustus 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel D. Luas dari Tanjung Karang, Imam Bapak Bambang Wahyudi, Liturgos Bapak Firman Mendrova, pemusik Bapak Ismet Arimatea. Pengumuman pertama, warta keuangan saya akan membaca globalnya saja. Sejumlah Rp3.759.000, puji Tuhan. Pengumuman selanjutnya, persembahan hari ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Yang selanjutnya, ibadah keluarga hari Kamis 25 Agustus 2022, sektor A dan B diadakan di gereja dengan pelayan firman Bapak Kristanto, liturgos Ibu Bambang, dan pemusik Bapak Daud. Selanjutnya, pada hari Minggu 28 Agustus 2022 akan diadakan ibadah perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel D. Luas. Dimohon jemaat mempersiapkan diri untuk ikut dalam meja perjamuan, dan juga akan diadakan baptis anak yang juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel D. Luas, dan ibadah akan diadakan hanya 1 kali pada pagi hari. Selanjutnya akan diadakan latihan untuk persembahan pujian kaum ibu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus pukul 19 atau jam 7 malam di gereja. Untuk kaum ibu, perdana setelah lockdown, setelah kita bergereja, kita rindu untuk memuji nama Tuhan. Jangan kalah dengan remaja, jangan kalah dengan guru sekolah minggu. Kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Untuk kaum ibu yang kira-kira pada hari ini tidak ada, tolong diinfokan untuk latihan pujian hari Jumat jam 7 malam di gereja. Majelis POK GPM mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang telah membantu kepindahan keluarga Bapak Sunario ke Solo pada Sabtu 20 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Majelis menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Yang terakhir, Majelis POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus untuk Ibu Narti, selamat ulang tahun Mbak, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Ibu Narti. Selanjutnya ada tambahan Pak Ketua. Puji Tuhan, kita sudah memberikan terbaik untuk Tuhan pada hari ini, pada ibadah kita pada pagi menjelang siang hari, dan tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan untuk pujian penutup. Dan kita pujikan Hatiku Percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, persilakan berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai.